Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim azimi sultanik. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsiran birahmatika arhamar rahimin. Ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, arhamna birahmatikal wasi'ah. Allahumma arhamna birahmatikal wasi'ah. Wasi'ta kulla syai'in rahmatan wa ilma. Rabbana wasi'ta kulla syai'in rahmatan wa ilma. Rabbana wasi'ta kulla syai'in rahmatan wa ilma. Faghfir lil ladzina tabu wattaba'u sabilak wa qihim azabal jahim. Rabbana waadkhilhum jannati 'adnin allati wa'adtahum wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim innaka antal azizul hakim. Wa qihimus sayyi'at wa man takis sayyi'ati yawma idzin faqad rahimtah wa dzalika huwal fawzul azim. Walhamdulillahil alamin. Alhamdulillahil alamin. Jemaah rahmat Allah sekalian, kita sudah dalam beberapa pertemuan membincangkan sorotan khutbah Jumat tentang ayat surah Fussilat ya. Kemudian ada lagi satu ayat di penutup khutbah yang perlu kita highlight juga, seruan kepada ahlul jannah. Surah Ali Imran ayat 133. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannah. Juz 4 nih ya. 133 Ali Imran. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannah. Artinya apa? Kita disuruh bersegera. Halaman 67 ya, halaman 67 ayat 133. Boleh dibaca sama-sama mengawali majelis pagi. Halaman 67 ayat 133. Wasari'u. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. Allahumma ja'alna minal muttaqin. Allahumma ja'alna minal muttaqin, ataupun Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afa wal ghina, ataupun Allahumma ja'alna min ahli taqwa. Banyak doa yang patut disapot kita ketika membaca ayat muttaqin, mukminin, muhsinin, mukinin. Antara lain Allahumma ja'alna minal muttaqin, ya Allah jadikanlah kami orang yang bertakwa. Allahumma ja'alna min ahli taqwa, ya Allah jadikanlah kami tergolong orang yang muttaqin. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afaf wal ghina. Dalam hadis ya, Nabi Muhammad mengajar kita mendoa minta 3 benda: al-huda hidayah Allah, wat tuqa ketakwaan, wal afaf kesucian dan kebersihan dirinya, wal ghina dan merasa puas dengan apa yang ada pada dia. 4 sebenarnya ya, termasuk at-tuqa ketakwaan. Baik. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Bersegera, jangan nak berlambat-lambat. Kalau nak ke masjid tu cepatlah, jangan terlambat. Nak solat tu di awal waktulah. Nak pegang Quran tu peganglah di awal pagi, waktu pikiran masih segar. Wasari'u, bersegeralah ila maghfirah, merebut maghfirah. Bersegeralah merebut maghfirah min rabbikum, maghfirah yang disediakan Allah untuk kamu sebenarnya. Allah tu Rabb. Allah tu Rabb. Bersegeralah meraih maghfirah dari Ar-Rabb. Wa jannah, bersegera juga meraih jannah. Ini ayat kompetisi ya. Suami karena bersaing dengan istrinya, istri karena bersaing dengan suaminya, anak-anak juga. Bersegera meraih jannah. Cepatlah bangun, tahajudlah, istighfarlah, berdoalah, jauhilah dosa. Bersegera meraih maghfirah dulu baru jannah. Artinya nak masuk jannah itu mesti maghfirah dulu. Kalau maghfirah tidak dikasih, jannah tidak akan dapat.
Nak ke jannah maghfirah dulu. Nak ke jannah maghfirah dulu. Kalau maghfirah tidak dikasih, tidak diminta, tidak akan dapat jannah. Dia urutannya maghfirah kemudian baru jannah. Maka kita tuh wajib beristighfar ya. Wajib meminta maghfirah kepada Allah. Arduhas samawatul ard, lebarnya seluas langit dan bumi. Untuk satu orang peruntukan di jannah tidak nampak tepinya. Subhanallah. Untuk siapa? Uiddat lil muttaqin. Yang akan masuk jannah itu muttaqin. Maghfirah karena belajar, muttaqin karena belajar. Karena muttaqin ini yang berguna baginya Quran yang disebut dalam awal Alif Lam Mim, zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Quran ini yakinilah isinya panduan bagi ahli takwa. Yang akan mau mendengar Quran, baca Quran, mendalami Al-Quran, mentadaburi Al-Quran, muttaqun. Kalau tidak, dia tidak perlu dia Quran. Satu hari tidak dipegang Quran, tidak gelisah dia. Satu minggu tidak didengar Quran, tidak apa-apa. Kalau ahli takwa tidak, hari-hari dengan Quran, hari-hari dengan Quran. Hudal lil muttaqin, ini panduan bagi ahli takwa. Subhanallah. Baik, ini pembukaan saja ya. Karena ada teks ini dibuat penekanan dalam khutbah Jumat di halaman 4 terakhir ya. Kemudian kita ini bersama kisah ahli takwa ini. Kisah ini sudah 2 tahun lebih. Ini kisah benar. Waktu itu hamba ada tugas di Labuan, menginap di sana. Pergilah ke surau di sana. Di surau Surah An-Nur namanya. Keluar dari jeti itu sebelah kiri nampak Surah An-Nur. Jadi mereka suruh jadi imam, mereka suruh bertazkirah. Sesudah bertazkirah subuh kira-kira 20 menit, 15 menit, 20 menit masih ada jemaah yang duduk di surau menunggu duha. Ini ceritanya. Cerita jemaah masjid yang berfikir. Maksud masjid berfikir, bukan diam saja. Sudah lebih 2 tahun berlalu pada subuh 4 Desember 2019 saya usai kultum ringkas subuh. Kultumnya dalam 15 menit saja, 20 menit, sambil menunggu waktu duha dan sambil bertilawah dan berinteraksi dengan kitab hidayah kan. Al-Quran ini kitab hidayah. Hudal lil muttaqin artinya kitabul hidayah, kitab panduan. Saya tersentak dengan ayat berikut di bawah ini. Itu ayatnya di bawah ini, boleh kita baca dulu ya. Wa huwallazi yaqbalu taubata an ibadih. Boleh dibaca ya. Kalau yang buka Quran bagus juga ya. Kalau dalam Quran surah Asy-Syura halaman 487. Halaman 487. Ayo kita baca. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa huwallazi yaqbalu at-taubata 'an 'ibadihi wa ya'fu 'anis sayyi'ati wa ya'lamu ma taf'alun. Jadi hamba tersentak dengan ayat ini. Kebetulan baca surah Asy-Syura lepas subuh tersentak. Subhanallah. Seakan-akan ini baru pertama kali dibaca. Terkejut membacanya. Lantas saya coba kongsi dengan jemaah yang masih ada di situ, yang merasakan kenikmatan duduk di rumah Allah. Orang yang nikmat duduk di rumah Allah, bila kita cerita dengan dia, saat mendengar perkongsian ini dia menangis dia. Tuhan, tadi saya baca ayat wa huwallazi yaqbalu taubata an ibadihi. Seakan-akan ayat ini baru saya baca, baru saya dengar. Coba dengar keterangannya. Tengok terjemahnya. Allah tetap menerima taubat hambanya. Tengok ayat keterangannya ya. Allah tetap menerima taubat hambanya. Sentiasa memaafkan segala kejahatan mereka. Malah Allah tahu persis apa yang kamu lakukan. Tengok ya hebatnya Allah.
Allah sentiasa menerima taubat. Pintu taubat 24 jam. Pintu taubat 24 jam. Pintu kemaafan 24 jam. Semua kesalahan, kedosaan dapat dimaafkan. Wa ya'fu 'anis sayyi'at. Allah memaafkan segala kejahatan manusia. Wa ya'lamu ma taf'alun. Allah tahu persis apa yang kamu lakukan. Kamu itu serius tidak? Mau jannah tidak? Mau mengusahakan jalan ke jannah yang menjawab khutbah Jumat tadi? Nah, kalau nak jannah, jauhi sifat-sifat orang yang lengah dan lalai, yang degil. Yang degil itu surah Adiyat yang dibaca imam tadi. Itu cerita orang degil. Wal Adiyat terbaca cerita innal insana li rabbih lakanut. Manusia ini degil, keras kepala, kepala batu. Itu maksud surah Al-Adiyat. Belajarlah. Innal insana li rabbih lakanut. Manusia itu sangat degil. Artinya apa? Jangan degil. Kita kena akur. Surah Takasur, manusia itu lengah dan lalai. Lengah, lalai. Sampai diantar ke kubur. Sampai mati. Sampai mati nanti yang tak ke masjid. Aduh, berguna rupanya ke masjid. Berguna rupanya baca Quran. Berguna rupanya duduk dalam majelis ilmu. Duduk dalam majelis ilmu ini majelis jannah, ini taman jannah. Nak ke jannah karena rajin duduk dalam taman jannah. Macam mana mau ke jannah anda mau duduk dalam taman jannah? Taman jannah tidak diaga, tidak dicari. Itu surah Takasur ya. Wa ya'lamu ma taf'alun. Allah tahu persis apa yang kamu lakukan. Maukah tidak? Mau mendekati Allah atau tidak? Mau mendekati rumah Allah atau tidak? Mau dengan kitabullah atau tidak? Mau dengan Rasulullah atau tidak? Mau dengan orang saleh atau tidak? Mau ilmu atau tidak? Orang yang rajin duduk dalam majelis ilmu lancar jalannya ke surga. Wa man salaka tariqan yaltamisu fi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Nak ke jannah yang disorot dalam khutbah ayat 133 Ali Imran, nak ke jannah ilmunya mesti mantap. Maka disuruh duduk dalam majelis ilmu. Jadi jemaah tersebut bila dengarkan diterangkan ayat ini tersentuh terus, menangis dia. Tak terdaya menahan genangan air matanya. Kalau Allah memilih hamba yang dipilihnya. Allah memilih hamba yang dipilihnya. Orang yang kemiji itu dipilih Allah ya. Tengok ayat dalam surah, banyak dalam Quran. Tengok surah Takwir. Kemiji ini bukan suka-suka. Kalau tidak dipilih Allah, tidak akan datang dia. Siapapun penceramahnya tidak akan datang dia. Tapi kalau Allah pilih dia, walaupun dia tidak dengar ceramah, hatinya hati masjid. Tengok ayat dalam surah Takwir, ada dalam surah Al-Insan yang dibaca pagi Jumat ada. Tengok di sini. Surah Takwir, Bismillahirrahmanirrahim, halaman 586. Tengok di sini. Halaman 586 di bawah ya. Ini ceritanya cerita Quran, tajuk di atas tajuk Quran. In huwa illa dzikrul lil alamin, ayat 27, ayat 26, fa aina tazhabun. Boleh dibaca ya, ayat 27 sampai 29. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fa aina tazhabun? In huwa illa dzikrul lil alamin liman syaa'a minkum an yastaqim wa ma tasyaa'una illa an yasha Allahu rabbul alamin. Fa aina tazhabun? Kamu mau kemana lagi? Apa mau dicari lagi? In huwa illa dzikrul lil alamin. Quran ini zikir, peringatan untuk insan sejagat. Peringatan untuk Anda. Peringatan untuk orang Brunei, peringatan untuk orang Malaysia, orang Indonesia, orang Singapura, untuk lil alamin, untuk insan sejagat. In huwa illa dzikrul lil alamin. Quran ini tazkirah, peringatan untuk insan sejagat. Tapi untuk siapa? Liman syaa minkum ayastaqim, orang yang mau istiqamah. Ini kemarin tajuk kita istiqamah. Yang akan dikasih Quran orang yang mau istiqamah.
Yang membenar-benari kata orang benar. Yang serius. Kalau tak serius tak akan dikasih. Kalau 50-50 tak akan dikasih. Mesti 100%. Liman syaa minkum ayastaqim. Quran ini untuk orang yang istiqamah. Tapi kuncinya wa ma tasyauna illa an yasha Allah. Kamu itu kalau dipilih Allah, oke lah katanya. Kalau tidak, KO. Wa ma tasyauna illa an yasha Allah. Kamu itu kalau dipilih Allah untuk ke masjid, datanglah kamu tuh. Jadi ke masjid ini bukan suka-suka, pilihan Allah. Kalau dia datang dengan ilmu ya, kecuali kalau dia datang suka-suka tak dasar ilmu, itu lain cerita lah. Pergi sehari, hilang seminggu. Pergi sekali, hilang 2 minggu, itu lain cerita lah tuh. Itu waktunya ke masjid tidak ada ilmu. Orang yang ke masjid dengan ilmu, orang dipilih Allah. Wa ma tasyauna illa an yasha Allahu rabbul alamin. Subhanallah. Tengok surah Al-Insan, sama juga ceritanya nanti. Surah Al-Insan yang sepatutnya dibaca pagi Jumat ya. Halaman 580. Lihat dari ayat 29, 30, 31. Inna hazihi tazkirah. Boleh dibaca ya. Ayat 29, halaman 580. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna hadhihi tazkirah faman syaa'a attakhadha ila rabbih sabila wa ma tasyauna illa an yasha Allah innallaha kana aliman hakima yudkhilu man yasha'u fi rahmatih wadh-dhalimina a'adda lahum 'adzaban alima. Shadaqallahu azim. Allahumma inna nas'alukal afwa wal afiyah. Inna hadhihi tazkirah. Ini Quran ini, ayat Quran ini tazkirah. Tadi dalam surah Takwir zikir. In huwa illa zikrun. Di sini cakap tazkirah, peringatan. Sama tuh. Zikir sama, tazkirah sama. Ini peringatan. Tazkirah. Inna hadhihi tazkirah. Quran ini tazkirah untuk Anda. Faman syaa ittakhadha ila rabbi sabila. Kalau mau agatah. Kalau mau rebutlah. Kalau mau ambillah. Tapi kuncinya wa ma tasyauna illa an yasha Allah. Orang itu kalau dipilih Allah mau tiap. Kalau tidak nangislah supaya dipilih. Dipilih datang ke masjid, alhamdulillah ya Allah. Macam cerita orang pergi ke Mekah, dulu dah diceritakan dah. Orang pergi Mekah musim haji, naik di Jabal apa? Jabal Rahmah. Naik di Jabal Rahmah, dia menatap jemaah yang sedang wukuf di padang Arafah. Lalu diangkat tangan, apa angkat tangannya? Alhamdulillah ala ni'matil Islam wa kafa biha ni'mah. Ya Allah, syukurlah nikmat Islam ini, nikmat yang tiada tara. Itu saja doanya. Alhamdulillah ala ni'matil Islam. Alhamdulillah ala ni'matil Islam wa kafa biha ni'mah. Tengok orang wukuf melaut, manusia melaut, macam laut. Alhamdulillah ni'matil Islam. Ya Allah, besarnya nikmat Islam ini, nikmat yang tiada tara, tiada tolok bandingnya. Bila kita datang ke masjid, ya Allah, hebatnya nikmatmu ya Allah, Engkau panggil aku ke rumahmu. Melihat dengan kacamata Al-Quran ya, ke masjid ini bukan main-main. Kalau dia datang dengan ilmu, dia faham. Apa kata Rasulullah? Merangkak pun didatanginya. Merangkak pun didatanginya. Di sini cakap apa? Wa ma tasyauna illa an yasha Allah. Sama dengan takwir tadi. Kamu tidak boleh buat apa-apa kecuali Allah pilih kamu. Azan sahut menyahut. Di satu tempat 3-4 azan didengar. Tapi tidak satu yang didatangi. Yang jauh datang. Yang dekat tak dengar. Dengar telinga kepalanya,
telinga hatinya tak dengar. Baik. Wa ma tasyauna illa ayyasha Allah. Kamu tak boleh buat apa-apa kecuali kamu itu dipilih Allah. Innallaha kana aliman hakima. Allah tu alim, Allah tu hakim. Allah tahu siapa yang dia pilih. Orang yang dipilih ini orang yang mau Allah, yang mau jannah, yang wasaru ila maghfiratin min rabbikum. Mau jannah dia, betul-betul dia mau jannah. Dia tahu hidup dunia ini sementara. Tidak lama lagi dia akan berpisah dengan keluarganya. Tidak lama lagi. Tidak lama lagi, percayalah. Mati itu tidak mesti sakit dulu. Tidak mesti sakit-sakitan. Dulu ada sahabat bertugas di masjid Lumapas, lama sudah. Tanya orang Lumapas tahu tuh. Dia nak ke masjid, nak sembahyang zuhur tak silap. Di jalan datang malaikat maut. Dalam 1 kilometer lagi sampai masjid, sama dia mati, kemudian dia masuk longkang, atau masuk longkang dulu kemudian meninggal dunia, sehat. Tanya orang Lumapas tahu dia tuh. Yang meninggal dalam perjalanan ke masjid, nak sholat. Bagus lagi ya. Bagus lagi. Kita tidak tahu. Tidak tahu bila kita mau diambil. Innallaha kana aliman hakima. Allah tu alim, tahu dia siapa yang dipanggilnya ke rumahnya. Tahu dia siapa yang suruhnya pegang Quran. Hakim. Sangat bijaksana sekali. Ada 10% yang dipanggil ke masjid? Belum tentu. Belum tentu. Yang datang tu dipilih lagi tuh. Dipilih lagi, diseleksi lagi. Nah, tengok di ayat 31, yudkhilu man yasha'u fi rahmatih. Allah akan memasukkan orang yang terpilih dalam rahmatnya. Wal zalimina, yang zalim, yang jahat, yang degil, tersedia baginya azab yang pedih. Dah ada warning di sini. Ini kena belajar. Quran kena belajar karena dia hudal lil muttaqin, panduan. Kalau tak belajar, Samsung lagi perlu daripada Quran. Oppo lagi perlu daripada Al-Quran. Yang lain adik-beradik Samsung dan Oppo lagi perlu daripada Al-Quran. Dia tidak belajar. Berarti Allah tak pilih dia. Doakan saja ya. Doakan saja. Nah, tengok di sini. Allah memilih hamba yang dipilihnya. Tengok di sini. Kolom 2 di atas ya. Allah memilih hamba yang dipilihnya. Melunakkan hati hamba yang keras membatu. Kalau Allah ingin memilih orang itu yang hati yang keras akan lunak. Hati yang keras membatu akan lunak. Innal insana li rabbih lakanu, dalam surat Al-Adiyat. Manusia itu sangat keras kepala. Tapi bila Allah pilih dia, kepala yang keras tadi akan akur. Hati yang keras akan lunak. Lantas jumlah kekasih Allah yang duduk berhalakah semakin bertambah. Jadi bila cerita dengan seorang ini, datang seorang, datang seorang, datang seorang. Orang itu mau ilmu. Tadi sudah bertazkirah, jamaah sudah bertebaran, tapi ada duduk, katalah 7 orang, datang seorang, datang seorang. Mau nambah lagi. Ini community mereka macam itu. Ke masjid mencari ilmu. Kalau kita bicara ilmu, diserapnya. Orang ini sampai sekarang hubungan terus. Hari-hari hantar mesej. Orang Semenanjung bertugas di Labuan. Datang ke masjid subuh. Lantas jumlah kekasih yang duduk semakin berhalakah semakin banyak. Demikianlah para kekasih Allah. Magnet cinta Allah saling tarik menarik dan saling menguatkan. Ini masih ada. 10 orang dia kena magnetnya kena ada daya tariknya. Imam karena ada daya tariknya, makmum karena ada, muazin karena ada. Kalau tak ada, nangislah. Jumpa kawan, kita happy, kita gembira. Kenapa gembira? Iman tadi. Itu maka perlu mengatakan uhibbuka fillah. Dalam hadis, saya mencintai anak karena Allah.
Nabi mengajar kita bila jumpa satu sama lain, sebutlah uhibbuka fillah. Saya mencintai Anda karena Allah. Orang itu kena jawab, ahabbakallahu alladzi ahbabtanilah. Semoga Allah mencintai Anda. Sunnah Nabi yang jarang didengar. Jazakallah saja pun jarang didengar. Ini ungkapan iman ya. Jazakallahu khairan barakallahu fiik. Inni uhibbuka fillah. Subhanallah. Jika gunung menerima wahyu kalamullah, niscaya gunung akan hancur luluh berantakan. Ini ayat dalam surah Hasyr ya. Ayat yang dimaksudkan inilah ayatnya tadi. Inilah yang membuat hati hamba itu tersentuh, tergugah, dan perasaan yang dapat tadi sampaikan sama jemaah. Jemaah pun semakin ramai. Ayo kita baca lagi ayat ini ya. Wa huwallazi yaqbalu taubata an ibadihi wa ya'fu 'anis sayyiati wa ya'lamu ma taf'alun. Jadi ada 3 poin dalam ayat ini. Pertama, Allah senantiasa menerima taubat hambanya. Bukan Ramadan saja. Ramadan tuh special offer tuh ya. Di luar Ramadan juga. Bukan di masjid saja, di atas kereta juga, maka banyakkanlah istighfar di atas kereta. Dalam perjalanan ke tempat kerja, masa duduk, masa berdiri, masa berbaring, masa berjogging, manfaatkanlah. Allah sentiasa menerima taubat hambanya 24 jam. Wa ya'fu 'anis sayyi'at. Allah sentiasa memaafkan segala kesalahan mereka. Mintalah ya Allah, maafkanlah aku ya Allah. Allah ma'afini wa'fu anni. Allah ma'afini wa'fu anni. Wa ya'lamu ma taf'alun. Malah Allah tahu persis apa yang kamu lakukan. Allah tahu siapa kamu. Mau jannah atau tidak? Mau masjid atau tidak? Mau selamat dari neraka atau tidak? Ada fikirkan neraka atau tidak? Cerita dalam surah Adiyat tadi ya. Dalam surah Adiyat cerita orang yang akhir destinasinya neraka. Cerita yang degil tuh dalam surah Al-Adiyat tadi, akhirnya neraka. Dalam surah Takasur, orang yang lengah dan lalai akhirnya neraka. Summalatarawna ainal yaqin. Kamu akan nampak neraka, kamu sudah berada di dalamnya. Tayyib. Jadi ada 3 poin di sini ya. Pertama, Allah menerima taubat 24 jam karena orang ini banyak dosa. Kalau dia berbuat dosa, dia insaf yang dia berdosa, Allah akan maaf. Allah berjanji. Tapi kalau dia buat dosa, dia tak takut buat dosa, itu tak akan maaf. Buat dosa lagi, tak takut, buat dosa lagi. Hatta zurtumul maqabir, sampai masuk kubur. La tarawunnal jahim, habuannya neraka. Surah Takasur ya. Surah Takasur. Orang yang lengah dan lalai, alhaqumut takasur, yang lengah dan lalai, akhirnya la tarawunnal jahim, habuan kamu jahim. Baik, kita lihat poin-poin yang tertera di sini. Nomor 1, Allah menawarkan zatnya sebagai penerima taubat. Allah itu Tawwab. Surah terakhir turun ya. Lepas itu tidak lama baginda Rasulullah meninggal dunia, baginda wafat. Sebelum meninggal, surah terakhir turun, innahu kana tawwaba. Surah An-Nasr. Allah itu Tawwab. Allah itu penerima taubat. Ayo kita baca iza ja'a nasrullah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iza ja'a nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Tengok ayat terakhir, fasabbih bihamdi rabbik, bertasbihlah, pujilah Allah.
Wastaghfir, beristighfarlah. Innahu kana tawwaba. Allah tuh maha menerima taubat. Tidak pernah tidak diterimanya. 24 jam pintu taubat diterima. Tidak mesti di masjid, tidak mesti di atas sejadah. Mungkin waktu di jalan raya, waktu di traffic light menunggu lampu hijau. Allahumma ighfir lana warhamna wa tub alaina. Rabbi ighfirli warhamni ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Mungkin waktu di traffic light itu doanya didengar Allah. Allah menerangkan zatnya sebagai penerima taubat. Allah juga maha pemaaf, wa ya'fu tuh. Dari yakbalu taubah tuh sifat apanya, asmaul husnanya apa? At-tawwab. Daripada wa ya'fu tuh al-afu. Allahumma innaka afuwun. Afuwun itu pemaaf. Allah juga maha pemaaf atau maha penerima taubat. Allah maha tahu perbuatanmu. Allah tahu kamu itu siapa. Allah tahu kamu itu mau apa sebenarnya. Allah tahu. Jangan main-main. Allah tahu, wa ya'lamu ma taf'alun. Allah tahu kamu tuh zahir batin, luar dalam. Dalaman Allah lebih tahu lagi. Dalaman diri Anda Allah lebih tahu. Anda tidak tahu, lalu Anda menyusahkan diri. Orang ketua keluarga tidak tahu urusan keluarganya, lalu tidak dibantunya istrinya, tidak dibantunya anaknya. Dia tidak tahu dan tidak mau tahu. Kalau dikasih tahu, lari. Tidak mau. Itulah degilnya manusia. Innal insana li rabbih lakanun. Insan ini degil. Artinya apa? Janganlah seperti itu. Jadilah insan yang akur, yang mudah diajak. Dalam hadis dikatakan insan mukmin itu seperti unta yang jinak katanya. Unta yang jinak, anak kecil pun membawanya akur dia. Kal jamalil anif katanya. Karena sana kan banyak unta, negara unta kan. Orang beriman sifatnya seperti unta yang jinak. Unta lain dengan kambing. Kalau kambing kita tarik, dia ditariknya kita. Pernah pelihara kambing tidak? Tidak pernah, nyangkuk. Nah, cobalah. Kambing korban kah apakah? Kita tarik, lembu. Melawan. Kalau unta, akur. Sebesar-besar unta, sekecil-kecil anak menariknya dia akan turut dia. Dalam hadis dikatakan, jadilah seperti unta yang jinak. Jangan seperti kambing liar. Kita tarik, ditariknya kita. Subhanallah. Subhanallah. Allah tahu perbuatan kamu. Bahwa Allah 24 jam memberi peluang bertobat kepada pendosa. Itulah. Wa ya'fu 'anis sayyi'at. Allah memaafkan segala dosa orang tuh. 24 jam. Jadi jangan di atas sejadah saja beristighfar ya, sambil memandu pun beristighfar, sambil memandu membaca. Nah, dalam Quran itu katanya qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Dalam surah Ali Imran, masa berdiri, masa duduk, masa berbaring. Nah, qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Itu sifat siapa? Sifat ulul albab. Halaman 75. Halaman 75 ayat 191. Alladzina yadhkurunallaha qiyama. Orang itu akan berzikir kepada Allah masa dia berdiri. Berdiri sama ada berdiri dalam sholat, berdiri waktu berjalan, berdiri waktu olahraga, wa qu'udan semasa duduk, wa ala junubihim semasa berbaring. Mereka itu berzikir kepada Allah, wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard, sambil memikirkan kejadian langit dan bumi. Baik ya. Allah memberi masa-masa mustajab. Poin nomor 5 itu ya. Allah kasih masa mustajab. Karena ambil masa mustajab, karena ambil antara azan dan qamat.
mustajab doa. Jangan main-main. Baca-bacalah. Berzikirlah. Jangan bercakap. Dulu pernah bersama almarhum Syekh Ali Jabir dalam majelis sembahyang subuh. Lepas azan orang riuh bercakap di belakang menunggu kamat. Waktu dia tazkirah ngamuk dia. Berhabis, Pak. Saya dengar tadi ramai yang ngomong, saya sudah azan. Patutnya sesudah itu kan beristighfar, berdoa, zikir, istighfar, doa, zikir, bukan ngomong katanya. Patutnya antara azan dan qamat itu kita fokus kepada Allah. Masa itu mustajab. Apalagi berada di rumah Allah. Maka di sebagian masjid di Brunei Darussalam, sebagian masjid sebelum qamat imam baca doa khas. Cantik tuh. Ada masjid buat macam tu. Mendoa seperti berdoa sesudah salat, tapi ringkas doanya. Doa sebelum qamat lebih mustajab daripada doa sesudah salat. Berdoalah, sama doa berjamaah atau doa seorang-seorang. Inilah Allah memberi masa-masa mustajab karena diambil. Berdoa sebelum ke masjid, setengah jam sebelum ke masjid, berdoa di rumah. Doa itu mustajab. Kekuatan doa itu mengimbangi berdoa di tanah suci. Orang sekarang mulai pergi umrah, berdoa di sana. Raudhah, Makam Ibrahim, Ijim Ismail, Safa Marwah. Raudhah itu ada di rumah, kenapa dibiarkan? Multazam itu ada di rumah, kenapa tidak diambil? Kenapa? Setengah jam sebelum azan berkumandang, lewat tengah malam, mustajab. Kalau sujud lagi bagus. Orang tu bangun, dia sembahyang, dia berdoa dalam sujud, lagi kuat doanya. Pertama sujud, yang kedua lewat tengah malam, yang ketiga dia mendoakan istrinya, suami mendoakan istrinya, istri mendoakan suaminya, mak bapak mendoakan anaknya. 3 faktor doa mustajab dapat sama dia, tapi tidak diambilnya. Doakanlah pasangan Anda, doakanlah ahli keluarga Anda, doakanlah pemimpin Anda, doakanlah rakyat Anda, doakanlah orang bawahan, orang jagaan, jemaah mendoakan imam, imam mendoakan jemaahnya. Ya Allah, rahmatilah jemaahku, ya Allah, rahmatilah imam kami, ya Allah. 3 faktor doa mustajab ya. Kalau kita sempat bersalat sunat sebelum ke masjid, berdoa dalam sujud, 3 faktor doa mustajab. Pertama, masanya itu masa mustajab. Yang kedua, kondisinya, kondisi sujud. Yang ketiga, dia mendoakan orang lain. Subhanallah. Pilihlah masa-masa mustajab katanya. Pandailah merebut masa mustajab sudah ya. Jangan abaikan peluang masa-masa mustajab, jangan abaikan. Jangan tidak berdoa sebelum ke masjid. Jangan tidak solat sebelum ke masjid. Kekuatan doa sebelum ke masjid, dalam perjalanan juga ya, dalam perjalanan ke masjid, di atas kereta sambil memandu, mustajab. Subhanallah. Kalau doa Rasulullah nak pergi masjid, Allahumma ja'al fi qalbi nura wa fi lisani nura wa ja'al fi sam'i nura wa fi basari nura. Doa nur, doa Rasulullah. Ada juga doa yang diajar dalam hadis Hasan, katanya bila doa itu dibaca dalam perjalanan ke masjid, 70.000 malaikat menunggu di masjid. Allahumma bihaqqi sa'ilina 'alaika wa bihaqqi ragibina ilaika wa bihaqqi mamsyaya hadza ilaik fa inni lam akhruj asharan wala bataran wala ri'an wala sum'ah innama kharajtu tiqa sakhatika wa tiqa mardatik fas'aluka an tumkizani minan nar wa anta taghfir li dhunubi innahu la yaghfiru dhunuba illa ant. Sebagian ulama mengatakan hadis itu hadis hasan. Kalau dibaca dalam perjalanan ke masjid, 70.000 malaikat menyambut kedatangannya, meraihkan kedatangannya. Subhanallah. Dalam perjalanan ke masjid di pagi hari mustajab. Dia masa mustajab sampai azan berkumandang. Tutup masa mustajab. Lepas azan menunggu qamat mustajab lagi. Ambillah dua-dua. Jangan dua-dua tak dapat.
Doa mustajab sebelum qamat 5 kali sehari semalam. Ambillah kelima-limanya. Artinya kita karena datang, kita karena dengar azan. Kalau terlambat pun paling kurang di halaman masjid kita sudah dengar azan. Nah. Oke. Peluang mustajab terpenting waktu sujud. Contohnya sujud dan doa sujud Rasulullah. Ini besok kita lanjutkan ya. Satu pertemuan lagi. Kita lanjutkan nota yang sama besok. Mudah-mudahan Allah merahmati kita ya. Ayo kita baca lagi ayat tadi. Ini message daripada Allah. Allah itu macam membujuknya. Macam membujuk kita nih, Bah. Wa huwallazi yaqbalu taubata an ibadih. Allah itu katanya menerima taubat 24 jam. Wa ya'fu anis sayyi'at. Memaafkan kamu 24 jam. Wa ya'lamu ma taf'alun. Allah tahu apa yang kamu buat. Allah tak pernah lengah dari memperhatikan hambanya. Setiap orang diperhatikan. Kamu pegang handphone, apa yang kamu lihat? Allah tahu. Sebelum pegang, kamu nak cari apa? Allah tahu. Apa maunya dia? Kenapa dia simpan-simpan handphone? Kenapa bawa handphone ke masjid? Allah tahu. Patutnya ke masjid membawa hati Al-Quran, membawa hati zikir, membawa hati salat, membawa hati ilmu, membawa hati jannah, hati yang rindukan jannah. Kalau dia ke masjid, hatinya tidak hati jannah, hatinya tidak hati Quran, Allah tahu juga orang ini main-main nih, bukannya serius nih. Macam mana dia nak meningkat? Rugi manusia yang tidak meningkat. Sebelum Ramadan menahan, Ramadan menahan. Sesudah Ramadan tidak ada perubahan, tidak ada progres. Karena dia memang begitu maunya dia. Dia tidak mau meningkat. Wa ya'lamu ma taf'alun. Allah tahu persis apa yang kamu mau. Mau meningkat atau tidak? Mau berubah atau tidak? Mau firdaus atau tidak? Wa ya'lamu ma taf'alun. Allah tahu persis apa yang kamu lakukan. Baiklah ya. Mudah-mudahan Allah merahmati kita. Allahumma zidna wa la tanqusna wa akrimna wa la tuhinna wa a'tina wa la tahrimna wa asirna wa la tu'sir alaina wa ardina wa arda anna ya karim. Allahumma fas sultanana wa iyana wal muslimin. Allahumma fas sultanana wa iyana wal muslimin. Allahumma fas sultanana wa iyana wal muslimin wan nas ajma'in. Allahumma fasna min kulli su'. Allahumma fasna min kulli makruh. Fallahu khairun hafiza wa huwa arhamur rahimin. Allahumma fasna fil hali wal ma'al. Allahumma fasna fil hali wal ma'al. Allahumma fasna fil hali wal ma'al jisman wa ruha. Allahumma hafazna jisman wa ruha. Allahumma hafazna jisman wa ruha ya mujibas sa'ilin. Wa hafazna bima hafizta bi ibadikal muttaqin. Allahumma hafazna bima hafizta bi awliyakal muqarrabin. Allahumma aktub lana kullal khair biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Warham al muqimin al musafirin. Warham al-muqimina wal musafirin, al-hujjaj wal mu'tamirin wal zairin, warham al-muallimin wal muta'allimin. Allahumma arham al-muallimin wal muta'allimin. Allahumma arham al-muallimin wal muta'allimin wal muntamina ilaihim, warham jami'al muslimin wal muslimat bi rahmatika arhamar rahimin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Jazakumullahu khairan barakallahu fikum. Inni uhibbukum fillah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.